mendapatkan nur itu adalah bil khidmah. Apa? Dia membentuk kepribadian dia menjadi hamba lillah. Itu. Karena ibadah itu khidmah. Orang sufi menyebutnya khidmah. Kenapa? Karena dia menjadi pelayan Tuhan, khadim lillah. Itu. Itu thariqul ikhtisar, jalan pintas. Idza zala hawaka yakshif laka an babil haqiqah fatabna iradatuka fayukshaf laka anil wahdaniyah fatahaqqaqta bihi annahu huwa bila anta ma'ahu. Ketika hilang hawa nafsumu itu, kalau kita melakukan sudah tidak dengan hawa nafsu tapi dengan mahabbah, maka dibukakan untukmu pintu hakikat. Apa pintu hakikat? Pintu untuk mendapatkan nur. Itu hak. Ya, nama lain daripada nur itu hakikat juga. Kita mesti melihat dalam kitab tasawuf ketika ada kata hakikat, apa maknanya tergantung siaknya di situ. Maka dibuka pintu hakikat. Maka pada saat itu iradahmu lebur kepada iradah Allah. Maka seorang hamba itu adalah seorang yang mengingini keinginan tuannya, lebur kepada keinginan tuannya. Ya, kenapa? Karena dia melakukannya nggak ada lagi keinginan kecuali mengingini keinginan Tuhannya. Maka tersingkap hakikat itu. Nah, ketika sudah lebur keinginanmu kepada keinginan Allah, maka dia akan melihat ketunggalan Allah, keesaan Allah. Dia melihat bahwa yang menjadi pelaku hakiki bagi perilaku manusia satu saja Allah. Dia lihat si A, si B, si C, si D, si semua. Ya, dia melihat Allah. Pantas mereka itu tidak pernah punya sakit hati kepada siapapun. Kotor itu ada sakit hati di dalam hati. Sakit hatiku, ya. Terus nyanyi, sakitnya tuh di sini. Sakit, sakit, sakit. Ya itu bunyi batinnya, bunyi jiwanya itu sakit. Sakit saya bang, ya Allah ya Rabbi kasihan. Ya. Kalau juga ada orang, karena nggak mungkin kan, misalnya suami atau istri bilang kepada pasangannya sakit bang, lalu pasangannya mengatakan boleh sakit, emang apa sih lah, mengarah. Jangan dikira bahwa pasangannya mengatakan iya aku pun mengerti, bohong, tidak ada itu, ya, tidak ada, hakikatnya itu tidak ada. Dia hanya apa? Agar dia nggak marah, karena orang nggak mau dimarahin. Enak aja juga dimarahin, mendingan gua. Oh, ya. Kenapa hidup semua dalam ilusi, dalam hayal, hidup dengan Allah, dengan rohani, aman damai. Ya. Lihat orang hidup semua fitakhayulat, capek. Ya. Hidup dengan hakikat rabbaniyah. Ya. Besok apa yang terjadi, nanti apa lagi yang terjadi, Allah yudabbir, yaf'alu ma yurid. Allah yang
mengatur, dan Allah lah yang dapat melakukan apa yang dia ya. Kita ingin ini, kita lakukan itu, kemudian salah, kita ubah lagi. Siapa yang tahu? Semua Allah. Itu sebab jika rohani itu sehat, emosi sehat, pikiran sehat, nggak ada itu sakit jiwa itu. Ya, nggak ada. Perbincangan tentang pandangan psikologi, karena terpengaruh ini, terpengaruh itu ya, untuk kehidupan fisik, artinya kehidupan atfal bagi kerohanian. Ya. Kenapa? Karena dia orang psikologi itu memandang jiwa itu tubuh, sedangkan agama memandang jiwa itu ruh. Psikologi hanya melihat bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor ekstern, luar, lingkungan, orang tua, perkataan ini, perkataan itu, keadaan ini, keadaan ekonomi begini, keadaan politik begitu, keadaan ya, ketika tidak ada rohani ya, maka dipengaruhi perilaku hidupnya dengan faktor luar. Padahal sebenarnya yang mempengaruhi perilaku kita ada faktor diri kita. Ini tubuh memiliki sifat hayawaniyah. Pengen makan, pengen tidur, pengen ngomong, pengen kawin. Artinya berhubungan biologis. Ya. Pengen nyaman, pengen enak, itu keinginan dari tubuh ini. Dan ada sifat sabuiyah, sifat binatang buas, nggak mau terhina, ya, marah ketika orang menghinanya, ingin menghancurkan, memukul, mendengki, coba ada faktor dari tubuh ini yang mempengaruhi perilaku dia. Tetapi juga ada sifat baiknya, malaikatnya, ya. Berbuat baik, menyantuni, memperhatikan, menyayangi. Sebenarnya untuk kebahagiaan dia, bukan untuk kebahagiaan orang lain. Itu juga mempengaruhi perilaku manusia, sifat dalam dirinya. Dan ada sifat malaikat apa? Akal. Orang berpikir rasional meskipun bukan orang Islam, maka dia melakukan sesuatu yang rasional ini. Nah, itu yang dianggap kebaikan. Itu juga pengaruhi dia. Tetapi ada pengaruh yang terkuat adalah nur, itu sifat rohani itu. Baru mampu mengatasi sifat hayawaniyah, sifat binatang buas, dan baru kebaikan akal tercerahkan, ya. Dan bahkan sifat syaitoniyah pun ditundukkan. Baru nur itu, ya, menjadi pribadi di mana tubuh ini, nafsu ini adalah kendaraannya. Di tubuh ini kendaraannya. Nur itu kepribadian hakikinya. Maka nur ini yang mengendarai tubuh ini, nafsu ini, inilah al-wali. Inilah al-insanul kamil. Itu wali, itu nur itu. Marah dia terkontrol, nafsu dia terkontrol, ya. Kebaikan dari dirinya tercerahkan, dan itulah puncak kebahagiaan.
Itulah muhibbin, arifin. Jangan bicara tasawuf, ya, khurafat, ya, keanehan-keanehan. Orang sufi menyibukkan muridnya dengan faedah zikir aja. Ini zikir, ini bisa, ini ya. Ini zikir bisa untuk mengurangi kentut bau. Allah, itu ghairullah, itu selain Allah. Wah, ente baca hijab ini baru meleduk. Ya Allah. Lihat, apabila hilang hawamu, tersingkap hakikat, maka irodahmu menyatu dengan iradah Allah. Baru dia melihat ketunggalan Allah. Pada saat itu, engkau telah membuktikan, merealisasikan, ya, annahu huwa, bahwasanya semua itu dia saja, Allah saja, bila anta ma'ahu, tanpa engkau bersamanya. Ini hidup yang dilakukan oleh kita itu semuanya Allah, nggak ada kesertaan kita sama sekali. Bagaimana kita mau menyalahkan orang? Semuanya Allah, nggak ada kesertaan dia. Ini pandangan batin. Itu sebab para aulia itu sayang dengan tubuh orang di sekitarnya, meskipun ahlil ma'asi. Sama sekali tidak memandang hina. Ya. Mereka marah pun untuk pendidikan. Maka paling susah mendidik kehidupan spiritual di tengah sanak keluarga, itu paling susah. Ya. Di tengah mamang, uwa, adek, kakak, ponakan, itu paling susah. Kenapa? Karena hijab emosional ini, hubungan keluarga ini kan hubungan emosional, sering menutupi idealisme rohani. Ya. Paling susah anak belajar kepada bapak, paling susah. Wali atau alim, anaknya bodoh-bodoh, ngaku saja anak wali, anak ulama, tapi bodoh, nggak bermanfaat. Artinya dia tidak dapat secara objektif, ya, mengambil ilmu. Contoh, orang melihat keluar, kalau persaudaraan itu kan ngelihatnya fisik. Seperti ini contoh, bukan berarti sama dengan itu. Ini bangunan ilustrasi spiritualnya. Kenapa Abu Jahal itu tidak sepercaya Abu Bakar radhiyallahu anhu? Tidak sepercaya Sidna Abu Bakar. Karena Sidna Abu Bakar tidak melihat emosional fisik, melihat nur. Abu Jahal anaknya Abdullah, adek gua, gitu, bocah yatim itu. Udah. Kemarin berak di empang,
Itu yang dia lihat. Dia nggak melihat nur. Itu saya perhatikan. Ya, dulu ya, kiai di Cegir itu marah-marah baik. Karena di sekitarnya keluarga, kagak ngerti-ngerti. Ya, lu perlu rohani, takzimkan rohani itu. Nggak bisa. Ya, akhirnya nyap-nyap aja ngomel. Hasilnya nol. Ya. Lihat fenomena orang di luar menganggap ideal banget, ya, tinggi banget. Tanya bininya dah, itu suaminya di luar, masya Allah, ideal banget dah pokoknya. Ya. Orang melihatnya wali dah. Tanya bininya, Pok itu abang apa pok? Monyet abang lu mah, buset. Monyet, iya kalau malam ketakar-ketakar baik. Itu yang dilihat. Fisik, hawa, syahwat. Kirain wali nggak punya nafsu kali. Ya. Yang di luar juga terkadang buta. Ngelihat wali, wah dia mah nggak ada nafsunya. Wah iya. Ya. Nggak ada, insan. Tetapi uniknya orang yang hidup dengan wali, meskipun mereka seumur hidupnya tidak pernah mengambil, tertolong di akhiratnya. Itu kan ajib itu. Ini bab ini tertutup, Allahu a'lam. Kenapa? Karena dia rahmat Allah. Rahmati wasi'at kulla syai'. Tapi sayangnya dia bukan pembawa cahaya yang menerangi orang. Artinya sanak keluarganya, tetangganya. Makanya saya lagi masuk ke Banten, kata orang Banten, karena merasa satu ikatan keluarga besar, ngomongnya Kiai ke Banten mah jangan bawa ilmu, bawa duit. Ilmu mah banyak, duit yang nggak ada, karena dia nganggapnya saudara. Ya. Bawa duit baru dah tunduk lah, ghabi. Semua manusia perlu ruh itu, nur itu. Kita ini perlu nur. Yang kita perlukan itu bukan duit, bukan itu. Itu mah udah Allah tentukan. Udah beres. Jangan ikut campur udah. Tapi nur nih. Kalau dikasih duit banyak bagaimana? Kalau dikasih duit dikit bagaimana? Udah itu doang. Hidup itu. Sehingga orang sufi dikatakan urusan badan mah saya serahkan kepada yang membangunnya. Allah kan ini yang bangun badan ini. Bagaimana jadinya, bagaimana nasibnya, sudah. Tugas kita dikasih agama untuk melihat Allah pada pembangunan itu. Pembangunan hidup di tubuh ini. Sudah itu tugas. Kalau udah ngelihat sampai bahagia, selesai. Orang ngomong dibulak-balik filsafat. Kita ini hidup perlu duit. Ya, sampai bilang punya duit. Jangan terlalu. Perlu rohani kalau perlu. Itu diputar-putar filsafat. Ya kan perlu duit-duit juga kan. Orang perlu duit, perlu napas, perlu tempat, perlu semua. Itu sudah Allah sediakan. Emang ada orang yang nggak punya duit? Banyak kan? Ya,
Kita nggak punya itu karena apa? Karena kita punya duit sedikit, pengen punya Mercy lah. Nggak punya duit itu mah. Duitnya sepeda, beli sepeda punya, coba dah. Ini mah punya duit seharga sepeda, pengen Mercy lah, kagak punya duit. Yang bukan. Nanti gua kagak punya duit, buat apa? Buat beli Mercy lah, iyalah siapa ge. Ya. Ada yang buat beli motor doang, ya udah beli motor. Kan itu perlu rohani tuh, perlu nur tuh. Makanya ya, Syekhuna ya, dulu berkata kepada Al-Faqir, dekati ahli ilmu, ajak ahli ilmu, arifhum fa innahum la ya'lamuna madza yuridun. Kasih tahu dia tuh nggak ngerti apa yang dia inginkan. Lah kalau orang nggak ahli ilmu mah udah bagen. Gitu. Maka saya ngaji mana-mana yang saya ajak ahli ilmu. Bukan saya lebih pintar dari dia, bukan. Ada amanah. Ya. Yang aki-aki nenek-nenek mah udah ada ustadz lain yang ngajar. Paling ngedanges doang, ngedengerin kagak. Ya, tahu-tahu ngajinya gerah aja, nyender aja. Dimarahin tua. Saya ya. Ahli ilmu yang perlu diperbaiki. Dan generasi masa depan untuk membangun kehidupan yang baru. Saya kalau ngaji ada pengajian aki-aki nenek udah puyeng aja, ngomong apa gue ya? Kayak bemuruh juga nggak didengerin. Dia hidupnya udah jadi begitu. Ya. Ngomong tinggi-tinggi, apa sih artinya itu? Udah puyeng udah. Taunya recet aja kalau ngaji. Udah. Kasih doa, baca doa-doa, baca Quran, mati husnul khotimah, selesai. Tapi generasi yang masih membangun dan para ahli ilmu yang akan mengatakan agama nih kepada orang yang didengar oleh orang ini yang perlu betul. In salamta ilaihi qarrabak. Jika engkau serahkan diri kepada Allah, maka dia akan mendekatimu. Itu sebab perjalanan tasawuf itu semuanya taslim. At-tasawuf huwa taslimu kulluh. Bukan tasawuf itu lagi nyari makomat, mau nyari karomat, mau nyari, bukan, taslim. Arena pendidikannya kehidupan semua ini udah. Dibikin begini, dibikin begitu, dibikin begini, dibikin begini. Barang siapa yang melakukan jalannya dengan taslim, berarti dia sedang melakukan tasawuf. Wa inna za'tahu abadak. Jika engkau pertikaikan, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu, deh aturan mah begini, kenapa jadi begini ya lah, abadak, jauh. Arti kerobak, Allah dekat kepadamu. Lagi-lagi Allah berikan nur ke dalam hatimu. Ngapain emang dekat-dekat apa? Emang dekat, ada dekat jarak, dekat fisik. Dekat itu disamakan. Qarrabak yani syabbahak. Allah samakan. Artinya Allah berikan sifat yang Allah punya, kan sama nanti. Karena ya sifat sama itu mengerti. Sifat sama itu kenal. Ya, jika sama maka kenal. Saya perhatikan di mana-mana nih
Orang datang ke satu kampung bawa tasawuf, bawa tarekat. Mula-mulanya menerangin begini nih. Terangin bla bla sampai kelar, sampai disambil dididik, paham mudah. Ya, akhirnya berjalan hidup dengan etika tasawuf. Pindah ke lalu masuk ke generasi kedua udah berjalan tanpa ilmu, sudah jadi tradisi. Generasi ketiga udah nggak ngerti apa-apa. Ya. Tasawuf jadi budaya. Saya banyak mendengar orang-orang ahli tarekat mengatakan ilmu mulu, ya, ilmu mahijab itu tuh tasawuf tradisi itu sebab jangankan pelaku tarekatnya, pimpinan tarekat banyak yang bodoh-bodoh dalam ilmu syariat. Ya. Itu karena hidup dari tasawuf tradisi. Maka Sidi Abdul Qadir Isa ketika menulis kitab Haqa'iq Anit Tasawuf, kemudian ketika di bab Al-Manhajul Amali, metode praktis, artinya di dalam tarekat itu ya, metodenya apa? Guru mendidik pertama al-ilmu. Di situ dijelaskan sebetulnya mah ilmu mah nggak perlu dibilangin lagi, emang apa-apa ge sama ilmu, cuman orang nganggap di luar orang sufi bodoh-bodoh, emang benar. Yang kedua, di dalam tasawuf pun ya, memandang bahwa ilmu tidak perlu, lebih bodoh lagi. Gitu. Itu yang merusak agama. Ya, ada dua orang yang merusak agama. Pertama, orang ahli ibadah tidak berilmu. Dia merasa apabila orang dia mendengar ilmu, wallahi dia mau ngomong doang, amalnya nggak ada. Karena dia merasa punya amal, nggak terbuka otaknya untuk menerima ilmu tuh. Ilmu itu, kapan orang berhenti merasa cukup dengan ilmu? Kapan? Apalagi bodoh. Orang makin menambah ilmunya, semakin tahu bahwa apa yang belum diketahui makin banyak. Itu perlu ilmu tuh untuk melihat itu. Dia merasa ahli ibadah yang setengah tanggung ini, jika dia sudah zikir, dia suka ibadah, oh rasanya sudah ya, aura ibadahnya ini sudah memberikan jaminan kepada kehidupan dunia ini aman dan damai selamat. Makanya orang mengira bahwa wah ini situasi rusak, mari kita duduk zikir ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha, supaya itu berubah. Dunia enggak berubah, anaknya juga enggak berubah, tetangganya juga enggak berubah. Ilallah la ilaha illallah la. Itu orang yang ahli ibadah yang setengah tanggung. Yang kedua, orang yang punya ilmu setengah-setengah juga. Bahwa apa yang dimilikinya sudah lebih banyak dari ya. Dan ini sering berulah dan berkata merugikan agama. Kalau orang bodoh banget sama orang ahli maksiat nggak ngerusak agama, dia ngerusak diri. Emang dia ngomong agama, siapa yang mau dengerin? Yang merusak agama, paham agama yang salah, ahli ibadah yang tanggung, dan orang yang berilmu yang tanggung. Ya. Lihat di TV, orang ngomong akhlak salah, ngomong agama salah. Ya. Wallahu a'lam. Apalagi buku kuduahnya sinetron mah makin salah pisan. Nah, maka apabila kita pasrah kepada Allah, qarrabak wa inna za'tahu ab'adak. Apabila kita mempertikaikan semua takdir kehidupan, Allah jauh. Tapi kalau kita pasrah,
baru Allah dekat. Allah berikan sifat-sifat rohani. In taqarrabta ilaihi bihi qarrabak. Jika engkau mendekatkan diri kepada Allah dengan Allah, baru Allah mendekatkanmu. Bagaimana mendekatkan diri dengan Allah? Mendekatkan diri kepada Allah dengan Allah. Dengan Allah itu dengan sifat-sifat nur Allah, akhlak. Ibadah bil khusyu wal ikhlas was sabar. Dengan itu dia melakukannya, baru makin dekat. Wa in taqarrabta ilaihi bik ab'adak. Jika engkau mendekatkan diri kepada Allah dengan dirimu, dirimu ini fisik. Fisik ini amal zahir. Mesti hubungannya adalah keuntungan diri. Ab'adak. Gue udah berbuat genengan, masih genengan aja genengan. Kurang bagaimana gue sholat, udah. Lah ini usaha makin mundur be ya. Lah. Ya. Gue mendingan gak sholat dah. Kemarin gue gak sholat, naik. Ekonomi begitu sholat kenapa jadi, waduh ini sholat nih. Ya. Ya. Itu dia membaca teks. Membaca teks. Ayo bu ibadah, ntar rezeki datang. Ibu-ibu Wajis Talim tuh ceramahnya begitu semua. Lah itu kan yang merusak agama itu. Ya. Nggak ada yang membicara tentang bagaimana para aulia, para anbiya, para ngomongnya. In talabtahu lak kallapak. Jika engkau menuntut, mencari Allah untukmu, maka Allah bebankan kamu. Jika kita mendekatkan diri kepada Allah, ya, untuk kehidupanmu, untuk nama baikmu, untuk ya, kallapak, Allah bebankan. Wa in talabtahu lahu. Jika engkau mencari Allah untuk Allah, untuknya, dallalak. Ya. Dia akan memudahkanmu. Ya. Dia akan meringankanmu. Dallalak memanjakanmu, kan meringankanmu. Ya. Arti dimanjakan, habis dicubit disap-usap, itu kan manja. Dimarahin dipeluk. Ya, diuji diberikan kekuatan oleh Allah. Kenapa? Karena dia orang yang ya, mendekatkan diri, menuntut, mencari, melakukan kebaikan lillah. Qurbuka khurujuka anka. Dekatnya kamu kepada Allah itu pertanda bahwa kamu telah keluar dari dirimu. Diri yang mana? Ini fisik. Artinya begini, orang dekat adalah orang yang hidupnya dengan rohani. Jika orang yang hidupnya dengan rohani mampu mengatasi kecenderungan fisik nafsu. Udah begitu maksudnya mah. Kan tadi kita lihat bahwa nggak ada yang perlu kita atasi di luar, nggak ada. Kenapa tidak ada perlu yang diatasi di luar ini? Ya. Kenapa? Karena kita menerimanya dengan sifat fisik. Fisik itu, sifat fisik, ada baik, ada buruk, itu untuk kemaslahatan diri. Nah, ketika dia berinteraksi dengan orang, tidak mendapat maslahat dirinya, maka dia mengamuk. Jadi yang masalah dirinya, tidak punya kerohanian. Kalau dia punya rohani tinggi, maka dia mampu mengatasi kecenderungan fisik ini. Nah, di luar mah nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena di luar masing-masing berjalan dengan takdirnya. Selesai. Paham nggak? Paham ya? Alhamdulillah. Ini namanya orang yang dekat, karena dia telah keluar dari dirinya, telah mampu mengatasi dirinya. Bukan keluar, ruhnya keluar. Ini orang memahami kitab tasawuf ini, wah kalau ruhnya udah keluar, dia nanti ada wujud lain. Wah yo,
dikaitkan dengan satu karamat ulama yang mempunyai rupa lebih dari satu. Itu lain lagi ceritanya, itu min ahlil khutuwat. Ada karamat para wali, ya. Dia Allah keluarkan dari undang-undang durasi waktu fisik, sehingga rohaninya berjalan dengan waktu kecepatan yang paling tinggi. Maka dia merasa bahwa dia berada di tempat yang berbeda dalam waktu yang berbeda, tetapi dia masuk ke waktu yang maha cepat. Namun waktu dunia melihatnya waktunya beda, tempatnya beda, ya. Beda sama. Itu wali di Cibitung ada, ya, tanggal 7 jam 7. Di Banten juga ada itu jam 7 tanggal 7. Jam 7 tanggal 7 dunia nggak berubah, nggak berubah, begitu juga. Tetapi di rohani dia lebih cepat, ya. Maka dia pindah ke sono, dia merasa bahwa seperti biasa, rupanya dia di luar biasa itu. Nggak ada yang berubah sebetulnya, ya. Itu Al-Imam Ibn Arabi dalam Futuhatul Makkiyah itu menerangkan, ya, karamat itu secara logik itu nggak ada hubungannya kalau cerita tentang pembangunan kerohanian ini, spiritual akhlak ini, tidak. Maksud daripada kurbuka khurujuka anka, dekatnya kamu kepada Allah itu bertanda bahwa kamu keluar dari diri kamu. Kalau kita sudah bisa mengatasi diri ini dengan sifat-sifat rohani, itu dekat lah. Emang iya, dekat itu adalah kesamaan rohani, kesamaan sifat-sifat baik, itu dekat. Itu sebab para wali nggak pernah mikirin tubuh-tubuh ini, yang jadi istrinya, yang jadi anaknya, yang jadi kan ada Allah yang ngatur. Bagaimana kita nih sebagai orang tua ketakutan mati duluan, anak masih kecil, itu semuanya fisik. Kalau memang sehat fisiknya, akalnya nggak rusak, ya ada. Meskipun Nabi kan anaknya wafat, Sidna Ibrahim wafat, masih baby. Pulang nguburin, Nabi nangis air matanya. Itu memang fisiknya masih basar, normal, sehat. Nangis. Sahabat, waduh. Kan Nabi kalau ngomong kan sabar, ridho. Ya. Akhirnya sahabat langsung bertanya, kalau sahabat, kenapa? Ini pelajaran penting. Nanya, apa ini ya Rasulullah? Bukankah kau mengajarkan ini ridho dan semua kembali kepada Allah? Naam. Ya. Air mata ini nikmat dari Allah, tapi hatiku ridho. Emang orang ridho nggak boleh nangis? Diam lu, ridho. Wayo. Berarti masih normal. Gitu. Kalau hatinya ridho, nggak keluar apa baik itu dari mulut, ular kalau jengking, semut rangge keluar semua. Ya. Orang disakiti oleh orang, apa keluarnya dari mulutnya? Kalau ma'rifat, hikmah keluarnya. Maka dikatakan as-supi kal ard. Supi itu kayak tanah nih. Ya. Maaf, buang air di tanah, buang kotoran di tanah, beludah di tanah. Ya. Bangke di tanah. Yang keluar buah apel, buah mangga, buah duren. Ya. Wajah syabahnya di situ. Gitu. Itu namanya dekat. Kalau kita khuruj, yani anni kharajtu anni, khuruji anni, ya, aku keluar dari diriku.
itu tandanya dekat. Maka tinggalkan dirimu. Bukan tinggalkan, tanggalkan dirimu. Tinggalkan selainmu. Semuanya adalah Allah, tunggalkan Allah. Maka tinggal dan tunggal. Nggak penting tinggal tunggal, yang penting tauhid, ma'rifat. Sudah. Ukhruj min sifati basyariyatik. Ada itu yang mengatakan begitu. Keluar dari sifat basariyahmu. Itu tanggalkan. Bagaimana kita untuk berupaya untuk mentanggalkan itu? Lakukan karena Allah, lillah. Wa bu'duka wukufuka ma'ak. Yang namanya jauhnya kamu itu karena kamu bertumpuk kepada dirimu. Wukufuka ma'ak, masih bertumpuk ya, wukufuka, kamu bertumpuk ma'ak kepada kebersamaanmu. Ya. Kamu masih merasa bahwa kamu ikut menyertai Tuhan dalam mengatur dunia ini. Lah jangan Allah udah baik. Lah kudu kitanya dulu baru Allah. Oh iya. Itu kan bahasa fisik tuh, akal. Agama enggak sampai tuh dijelaskan dengan akal saja. Akal mahnya untuk memuaskan akal, tapi agama ada iman. Sering yang kita dengar, lah jangan tawakal dulu, kerja dulu baru tawakal. Ini mah langsung tawakal bae. Kata dia mah tawakal, diem. Lu ngapa? Tawakal gua. Lah itu mah males. Tawakal itu akhlak, nur tadi tuh. Kapan itu dinamakan tawakal kalau punya nur? Nanti ketika dia udah berusaha bekerja, hasilnya ya udah muncul tawakal. Kan mesti dimiliki dari awal sebelum bekerja. Lah kalau kagak punya, udah usaha nggak bisa Pak tawakal. Udah kerja nih, udah gue mah tawakal dah. Lah itu mah putus asa. Udah nggak ada lagi usahanya. Bodoh amat dah. Berhasil nggak, ya udah gue mah tawakal dah. Tuhan nggak nyuruhnya begitu. Wah kata dia mah pinter banget itu. Nggak tahu gagal. Apa salah gua ya sama Allah? Lah katanya tawakal. Udah dah, kapok dah. Maka orang sufi kalau ditanya bagaimana cara tawakal, nggak ada, udah. Apa jawabnya? Syuhud, artinya nur. Jual dirimu kepada Allah, buang kehendakmu, ikuti kehendak Allah. Sudah, itu jalannya. Itulah tasawuf, itu kepasrahan. Selesai. Ya. Karena Allah membeli diri kita kalau kita jual bi anna lahumul jannah, dengan surga. Aduh, pengen hatam saya nih, hatamin ya. In ji'ta bila anta qabbalak wa in ji'ta bika hajabak. Jika engkau datang kepada Allah tanpa kamu, Allah akan sambut, Allah akan terima. Kita melakukan apa baik, jangan merasa kita yang melakukannya itu dari Allah. Allah terima tuh. Itu sebab banyak, kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, mungkin Allah berikan kamu taat, tapi Allah tidak berikan qabul. Ibadah dia, ilmu dia, ya, ngajar dia, dakwah dia, tapi gak ada qabul. Kenapa? Karena masih ada diahnya. Kita melakukan kebaikan itu kan kita datang kepada Allah namanya. Masih bawa-bawa kita.
Lah bahkan nanti ngomong, ya aku kurang apa gimana saya ya Allah, semua udah di, ya, pakai kurang apa gimana, nggak cukup sama orang ngomong, sama Allah kayak begitu. Ya, saya kurang apa gimana, jadi salah mulu saya, salah mulu. Ya. Itu nggak ada dialog emosional, itu nggak ada. Al-amil la yakadu yukhlisu min ru'yati amalih. Orang beramal hampir tidak selamat dari penyakit melihat amal. Berbeda, ini istilah-istilah tasawuf. Kalau arif, muhib, itu orang-orang yang memang sudah tinggi. Tapi kalau orang yang masih masih beramal zohir, maka dikasih istilah amil saja. Al-amil, al-abid, itu fisik tanpa batin. Seorang yang beramal, bekerja, berbisnis, ya, ini kan kita melakukan kebaikan kepada Allah kan bisnis, karena pengen ada balasan dunia dan akhirat, ini bisnis. Atau akhirat saja, ini bisnis. Ini dia nggak selamat dari penyakit melihat amal. Banyak menamal gue ya, kayaknya malam ini tunda dulu nih, dikit udah kebanyakan, ntar meleduk gini. Ya. Lalu apabila ngelihat orang nggak beramal, dibandingin, beramal loh, zikir malam-malam ngapa sih? Jadi rese. itu ya, orang yang masih kosong rohaninya. Asal rajin gak dia tuh baru 2 hari rajin. Ngelihat orang udah males baik, baru 2 hari udah. Lu zikir gak kalau malam? Enggak, payah lu. Katanya keluaran pondok, gua nih. Lah baru 2 hari. Iya. Para aulia melihatnya kualitas. Ya. Kualitas. Lillah atau tidak? Sudah. Makanya kalau ngomong biar dikit asal manfaat. Dipahaminya juga dikit ge. Lah salah dikit ge, malah kudu banyak. Ya. Takun min qabilil minnah, jadilah ya jadilah engkau dari kalangan anugerah. Artinya orang yang memandang segala apapun minnah. Ini seorang arifin, muhibbin. Apa yang dia miliki dari Allah baik. Dia berilmu dari Allah. Padahal ngajinya anggus-anggusan, mati-matian ya, dari Allah. Dia amalnya dari Allah. Dia punya marifat dari Allah. Dia punya maqamat dari Allah. Itu min qabilil minnah. Ya. Lah kan emang dari Allah taufik dan hidayah. Coba yang rohaninya mati, punya ilmu, punya amal, disebut ulama, kiai, ustadz, syekh, ya, tuan guru, apalagi mualim. Ketika dia tidak mempunyai rohani, ya, maka dia selalu melihat semuanya itu. Kalau marah sama orang, emang dia nggak tahu gua kan buset deh. Ya. Kiai se-Jawa Barat ini gua mulu. Bukan kiai kampung gua. Kiai kondang, bukan kiai kandang. Nah, itu yang dilihat. Ya. Dan itu berarti bahwa dia tidak punya rohani, tidak melihat bahwa itu anugerah Allah. Dia mengira bahwa dia belajarnya mahal ini, maka ngundang gua kudu mahal tuh. Ya. Kayak dokter, ongkosnya mahal, nanti kalau jadi dokter kan mahal. Itu namanya amal, kerja, bisnis. Nah, ini diistilahkan orang yang begitu al-amil, orang yang beramal. Nah, jika orang yang beribadah
semuanya dengan makrifat dan dengan cinta, maka al-muhib. Itu diistilahkannya di sini begitu. Maka pakun fi qabilil minna, maka jadilah engkau dari kalangan minna. Artinya apa? Semuanya dipandang dia pemberian Allah saja, anugerah saja. Ya. Dia nggak merasa bahwa dia yang melakukan. Nah, orang seperti ini, orang yang tidak mempunyai penyakit merasa bahwa amalnya banyak, dikit aja, padahal banyak. Dikit aja. Kenapa dikitnya? Karena dia nggak berbuat apa-apa, semua taufik hidayah Allah. Makin diberi banyak, makin ya Allah, Allah lagi, Allah lagi. Coba kita hidayahnya dari Allah, taufiknya dari Allah. Diberi ilmu dari Allah, diberi paham dari Allah, diberi kekuatan amal dari Allah. Ya, diberi makrifat dari Allah, diberi kasab dari Allah, dibalas lagi sama Allah surga. Ngapain kita? Mati berdiri Pak kita di depan Allah. Ampun, ampun. Itu perasaan para aulia. Enggak bujuk buset. Nggak kenal gua apa dia? Ya. Emang tuh kudu dengar omongan saya tuh baru insaf tuh, woi lah. Ya, tidak. Ada orang insaf melihat tabrakan, orang insaf melihat binatang berantem. Begitu orang melihat ustadz malah jadi ingkar, bukan insaf. Ya, karena ustadznya berantem mulu. Ya. Wala takun min qabilil amal, janganlah kamu menjadi dari kalangan amal, bisnis, kerja kepada Allah itu. In arabtahu sakanta, jika engkau kenal Allah tentram. Wa in jahil tahu taharrakta. Ya, jika engkau jahil tentangnya maka engkau akan goncang. Fal murad an yakun wala takun. Maksudnya agar engkau menjadi apa yang dikehendaki oleh Allah, bukan yang engkau kehendaki. Ya. Kalau letter luck-nya maksudnya adalah an yakuna, ya, agar menjadi Allah, jangan menjadi kamu. Nah lo, maksudnya kehendak Allah, karena kita itu lahir dari kata kun, fayakunul kaun. Sudah. Ya, itu sebab orang sufi mengatakan jika keinginan kita tidak dikabulkan oleh Allah, ya, berarti Allah menginginkan kita, ya, mendapatkan keinginan yang diingini Allah. Kan lebih indah itu. Ini mah melulu yang dilihat hidungnya dewek, keinginan dewek. Al-awam a'maluhum muttahamat. Orang awam semua amalnya itu adalah muttahamat. Ya. Apa? Tuduhan. Dia beramal, dia berbuat, dia bekerja, dia berusaha. Allah nerima enggak ya? Allah, aduh, terkabul enggak ya? Bagus enggak ya? Apa? Ya. Tetapi wal khawas a'maluhum kurubat. Ya. Tapi orang ahli khawas yang khusus, apa sih orang khusus itu? Ya. Mungkin saya sudah jelaskan. Nggak apa-apa saya ulangi lagi. Kenapa ada pembagian awam, khawas, khawasil khawas? Awam ini am, artinya majority. Ya, awam, majority. Atau awam ini adalah orang yang beramal dengan zohirnya saja. Kalau masalah zohirnya saja, wali juga zohirnya sama. Tapi ketika dikelompokkan, awam orang yang melihat zohirnya saja. Nah ini orang awam ini kalau beramal, kapan gua udah berdoa ya, belum baik. Kapan gua udah usaha, belum baik. Bawaannya
nuduh kayak sama Allah. Ya. Lah gua haji malah pulang haji jadi bangkrut. Ulah iya ya. Lah suruh saya pergi haji. Pergi hajinya pakai plus lagi lah kan mahal. Lah bangkrut pulang-pulang. Muttahamat. Tapi para orang khos apa orang khos? Orang yang mulai melakukan amal dengan rohaninya di samping zohirnya. Ini. Misalnya begini, orang menghadapi musibah. Jika tanpa sabar ini awam. Jika dengan sabar ini khawas. Kan sama. Menghadapi musibah dua-duanya. Orang memberi. Yang awam memberi. Ya, tapi tidak ikhlas. Yang khas dengan ikhlas. Zahirnya kan sama. Tapi beda nilainya nanti di mata Allah. Karena Allah ngelihat hatinya dan amalnya. Gitu. Bukan bentuk rupanya. Wa khawasul khawas ini yang lebih tinggi lagi. Orang yang telah memiliki kesempurnaan sifat, bukan hanya satu-satu sifat. Atau kalau untuk melihat kelompok awam, kelompok yang non tarikat. Yang khas apabila masuk tarikat khas. Khawasul khas, orang yang sudah ahli nihayah, senior katakan ini dalam bahasa ya, umumnya. Orang yang sudah makrifat baru itu khawasul khawas. Ya. Tapi tidak berarti orang yang mau tarikat udah jadi khawas baik, belum ada yang bertahun-tahun belum jadi khawas. Tetapi dia masuk kepada golongan khawas karena dia sudah mulai berbicara ya, tentang hidup dan ibadah ini rohani, nggak melulu fisik dan zahir. Wa khawasul khawas a'maluhum darajat. Amal dia semuanya darajat. Ya, naik ke tingkat kedekatan kepada Allah. Ya. Kullama ijtanabta hawaka qawiya imanuk. Ketika engkau menjauhkan hawamu, imanmu kuat. Wa kullama ijtanabta zatak. Ya. Ketika engkau menjauhkan dirimu, qawiya tauhiduk. Ya, kita sudah bahas itu, diri itu, wujud ini menjadi hijab. Al-khalqu hijab, semua orang ini hijab. Ya, tadi saya mengatakan orang sering menganggap bahwa orang di luar dia, ya, ini menjadi penghalang, menjadi apa lagi? Pengganggu, dan orang memandang begitu. Ya, itu sebab hijab. Dikira ada orang yang menjatuhkan kita, ada orang yang mengangkatkan kita, tidak. Nah maka mesti dibuka itu hijab penghalang itu. Ya, itu sebab kata orang Syifi apa? Al khalqu da wal haqqu dawa. Orang itu penyakit, obatnya Allah. Artinya, jangan dilihat bahwa orang secara independen. Lihat bahwa itu adalah kehendak Allah, surah Allah. Sudah obatnya itu maksudnya. Dan obatnya di rohani, pandangan rohani maksudnya. Nah, bagi orang yang belum mempunyai rohani, hijab pertama itu orang lain, nanti kedua dirinya sendiri untuk dirinya. Allah menuliskan takdir untuk dia yang gak enak kepada dirinya ini. Dia makai bertanya, salah apa ya Allah? Pan saya tuh kurang apa gimana? Saya ngaji, sembayang. Kalau begini baik mah dengan bubar dah saya. Coba. Ya. Kapan saya keturunan wali? Yang keberapa? Ke-8 lah udah lewat.
Bagaimana dia memandang bahwa dirinya dan orang di sekitarnya adalah suratullah. Dia berinteraksi kepada orang, berinteraksi kepada Allah. Itu rohani itu. Itu hijab banyak yang perlu. Hijab yang paling susah diri kita, meninggalkan diri kita. Musuh besar dirimu itu maksudnya itu. Kalahkan musuh itu bukannya ya, untuk dihinakan dan diburukan, bukan. Musuh dalam agama untuk diatasi, menang dan kalah. Agar kita menang. Menangkan dengan rohani. Maka tubuh ini dipimpin oleh dia. Kenapa dalam Al-Quran dikatakan anak, istri, aduh, musuh? Artinya bentuk kehendak fisik. Anak kan anak fisik kita. Anak itu anak biologis kita. Maka kita menghadapi kehendak biologis. Atasi dengan kerohanian, spiritual, akhlak. Itu musuh itu maksudnya menangkan dengan rohani. Bukan buruk. Waduh, istri anak musuh. Pegang brand aja di rumah. Oh, istri lah mati. Ya. Menang dan kalah antara emosi dan emosional dan spiritual. Karena kalau enggak tewas kita di bawah emosional keluarga. Ya. Kayak kita ada sesaudara, ya. Gara-gara bini berantem sama bini saudara kita, kita juga berantem sama abang sama adik kita. Ya. Disumpal tuh mulutnya bini sama topo. Ya. Urusan dia berantem, dia udah. Ya. Jangan ngikut-ngikut. Ini mah enggak emang. Abang saya memang begitu. Empok saya begitu udah buagenin. Tidak. Atasi dengan rohani. Nggak ada. Kita nggak bisa ngatasi orang itu karena nggak bisa ngatasi tubuh kita. Nggak ada yang menyusahkan kita. Nggak ada yang ribedin kita. Kita yang ribedin diri sendiri. Orang itu memang udah suratuhu. Udah mau apa lagi? Urusan kita bukan yang nggak enak dia. Itu rohani. Nggak ada yang coba. Kita bermusuhan dengan orang, emang kitanya sakit bermusuhan. Sebabnya hijab itu. Al-khalqu hijabun, makhluk hijab. Anak hijab, istri hijab, suami hijab, tetangga hijab, adik hijab, abang hijab. Tuh. Bininya 4 hijab, 4-4-nya tuh. Anak 20 hijab semua itu. Wa anta hijab. Kamu untuk dirimu hijab. Wal haq laisa bimahjub, karena Allah nggak bisa ditutupin sama siapapun. Yang nutupin kita nganggap bahwa ini berdiri sendiri. Ini kita yang menutupi Allah. Kita juga artinya tidak dapat melihat bahwa makhluk ini dan kita ini adalah kehendak Allah. Yang melihat itu Allah dengan rohani itu, nur itu. Maka para wali nyaman hidup sama orang yang paling memusuhin Maka ada umpama begini, bukan wali jika dia tidak diberi makan oleh musuh. Itu jadi perbincangan tuh di dalam buku-buku cerita para aulia. Ciri wali apabila dia diberi makan oleh musuh. Dalilnya Nabi ketika di Taif dibagelin berdarah-berdarah, Nabi kemudian lari. Siapa yang menolong? Seorang kisis, pastor dari Kristen, dari Nasrani, yang menyediakan makanan. Itu dalil fisiknya. Ya.
wa muhtajabun anka bika. Dan terhijab denganmu tentangmu. Karena kamu hijab, maka kamu terhijab denganmu tentangmu. Kamu nggak tahu siapa kamu. Siapa yang menghijab dirimu? Ya kamu. Kalau ruh tidak punya rohani nur untuk melihat hakikat diri kita dan makhluk, maka kita terhijab oleh makhluk dan diri kita. Sehingga kita tidak dapat melihat hakikat kita. Siapa yang menghalangi? Kitanya ini wujudmu, maka wujuduka syirkun pada permulaan kitab ini. Atasi dirimu dengan nur ini, baru kamu melihat tauhid. Jika sudah melihat tauhid, tiap detik kamu merasa syirik karena ada wujudnya ini. Maka orang yang suhud kepada Allah tiap hari dia berdialog. Ya, aku bukan dia, artinya Allah. Aku bukan dia, Allah. Aku dia, aku dia, aku dia, aku dia. Sama seperti munculnya gambar layar di sini. Wujud hilang, wujud hilang, wujud hilang, wujud hilang. Ketika wujud dia ngaku aku, bukan Allah. Aku Allah, aku Allah, aku Allah. Itu syuhud lebih letih daripada gerakan tubuh ibadah. Karena hati selalu aku Allah, aku Allah, aku Allah. Ya. Maka wujud kita itu, kalau kita berbuat baik kepada orang, aku bukan Allah. Seketika itu, nurnya itu yang menyingkap, yang berkata Allah, Allah, Allah. Itu sebab ada zikir Allah, 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 Allah. Itu ucapan suara. Sebetulnya itu nanti adalah apa namanya? Zikir, apa disebut zikir napas. Zikir hidupnya, zikir hakikatnya. Ingat yang bukan ucapan lidah, tetapi untuk kembali ingat kepada Allah itu setiap saat seperti apa, bertukar-tukarnya napas. Ya. Allah, 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 Allah. Ya. Itu mah hanya pengondisian saja. Dari latihan begitu, ketika dia dapat makrifat baru, ya, suara yang dia pernah ucapkan ketika zikir Allah, 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 itu terdengar di telinganya karena hatinya, jiwanya sudah ingat kepada Allah per detik. Ya. Bukan dirasakan ada rasa di tubuh geli-geli atau adem-adem, nggak ada. Ya. Ini pengetahuan itu jadi hijab lagi untuk zikir kepada Allah. Itu masih urusan fisik, zikir itu. Ya. Zikir itu, az-zikru huwa syuhudul qalbi. Ingat itu adalah penyaksian hati. Itu ingat. Kalau syuhud, hudurul ayani. Hudurul ayan. Kalau syuhud, dia melihat wujud Allah itu hadir. Apa? Ini semua Allah. Nabi dihina oleh orang Allah. Ujian. Ya. Enggak bacotnya ya, buset deh. Lah dia ngomong itu bacotnya ya, itu kira-kira apanya tuh? Mulut dia tuh apa tuh kalau bukan bacot juga? Bacotnya, waduh. Ya. Tapi mereka Allah, seperti dia berzikir Allah, 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 Allah. Wa anta mahjubun an kabihim, dan engkau juga dihijabi tentang dirimu oleh semua orang. Kita sampai nggak paham nih. Kita ini sakit gara-gara orang, kan itu orang jadi hijab. Padahal mah yang sakit karena penyakit kita. Orang mah lagi melaksanakan takdir dia sendiri. Nggak ada urusan sama kita. Ya.
Akhirnya berantem aja. Kenapa? Enggak nerima. Hatta orang salah, apalagi bener mah. Punya dengki, karena emang nggak punya akhlak rohani, nggak punya nur ya. Yang kalau nggak punya nur ya berarti itu yang dikatakan akhlak buruk. Dengki, hasud, gibah, takabur, udah ada semua lengkap. Sifat apa itu? Sifat anjing, sifat kerbau, sifat khinjir, sifat. Nah disitulah ya, kenapa orang sufi melambangkan al-kalbu wal khinzir, anjing, babi. Ya, dia nggak ngomelin diri, tapi ngomelin sifat. Ya, ada sebagian wali itu kepada muridnya saja. Anjing, itu ngomelin sifat. Babi, itu ngomelin sifat. Lah kalau kita yang ngomong, lah anjing ngebabi bener ngehina orang. Anjing lu, lah ngehina orang. Tapi jika aulia tidak. Ngilu-ngilu muridnya. Nah, ngilu-ngilu anaknya, ngilu-ngilu cucunya wali. Di mana-mana terjadi. Kata dia mah dia pisan. Ya. Itu. Saya melihat ada satu, saya menyebutnya emosi kolektif. Ya, orang sufi itu selalu mesti tampil kuat dan heroisme. Karena mungkin di zaman peperangan dulu yang menggerakkan revolusi melawan penjajah itu, yang didengar oleh jiwa umat itu adalah suara rohaninya orang sufi itu. Ya. Maka dia perlu kelihatan kuat dan gagah di depan muridnya. Nah sekarang kan udah nggak ada penjajahan. Nah, jadi orang sufi kudu wah. Ini kalau nggak begitu kayaknya lembek sufi itu. Itu adalah emosi kolektif yang masih mewarisi dari zaman penjajahan itu. Ya. Di Banten dikenal orang Banten itu jalali, artinya keras-keras. Tidak. Pada zaman dulu sebelumnya jamali, lembut, sufi, aulia. Tapi ketika terjadi penjajahan dan peperangan sesama saudara muslim, baru. Ya. Ketika melawan penjajah, orang sufi mesti menunjukkan kebablasan sampai sekarang. Ya. Bawaannya orang sufi kudu jagoan aja, wali, kudu bisa terbang. Nggak ada. Itu emosi kolektif, tanda kutip. Kalau ya, anak cucunya bersuara lantang, mulah kemasukan bapak tuanya. Ajaran tasawuf mana itu? Nggak ada, itu kemasukan setan ghadab. Ya. Itu jahil. Tasawuf itu akhlak. Kenapa jadi ngikutin wali? Ya. Ngikutin omongan setan, anjing, babi. Itu preman namanya. Ya. Ini akibat tidak mengerti ilmu tasawuf dan tidak ada tarbiyah rohani yang betul. Enggak, hatta murid, hatta khalifahnya seorang mursyid kemasukan roh gurunya kayak kemasukan jin. Enggak nemu saya di dalam kitabnya. Kalau nemu saya kemasukan juga, kemasukan guru saya, kemasukan apa? Ada juga yang disebut rohani guru, itu nur tadi, cuman adab dia rohani guru. Padahal nurullah. Orang sufi juga menyebut nurullah itu Nur Muhammad, bukan Nur Muhammad. Karena manusia yang pertama, pemilik utamanya adalah Sayyidina Muhammad, maka disebut hakikat Muhammad. Nur Abdul Qadir, Nur Syazili, Nur. Hakikatnya Nur Allah itu. Kalau kita punya Nur itu, maka kita kemasukan Nur Abdul Qadir, Nurullah. Itu bahasa mahabbah. Jahal. Ya.
Dan itu saya lihat merata di mana-mana. Ya kalau jahal ya merata lah. Sama. Jahal di sini, jahal di sono, sama warnanya kuning, ya kuning semua. Ya. Mulai tasawuf dari memahami ilmunya. Maka sampai hari ini orang mau ngambil tarekat dengan saya, mau nanya, emang tasawuf apa? Saya tanya dulu. Takut dikirain saya dukun nanti. Jika sudah paham, ya, sudah. Bersahabat saja. Karena hakikatnya sudah itu. Bertasawuf itu. Ya, perbaiki kesidikanmu kepada Allah dan husnudzon kepada siapapun. Sudah. Karena apa? Afatul mubtadi'in su'udzon. Perusak perjalanan kerohanian bagi seorang pemula, buruk sangka. Adapun afatu ahlin nihayah, ru'yatu nafsi. Ru'yat, ya, melihat dirinya, woi, dia punya kasyaf, dia punya, itu setiap hari perang dengan sifat itu. Panfasil anka bihim, ceraikan mereka dari tentangmu. Fanfasil anka, maka kamu akan dapat menceraikan dirimu. Tasyhad, baru kamu menyaksikan Tuhan. Jika kita sudah, ya, beribadah bukan karena mereka, dan apa yang mereka lakukan itu adalah ujian dari Allah, dan kita juga sudah melihat bahwa apa yang terjadi pada tubuh kita itu adalah kehendak Allah, ya, baru engkau akan syuhud. Sebetulnya jika engkau syuhud, maka engkau akan melihat dirimu adalah takrif, penjelasan, penerangan kehendak takdir dari Allah. Begitu juga lihat orang lain. Wassalam, naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Kalau nggak atamin, nggak hatam ini.